Jogotongo selama pandemi jadi penilaian PPD 2021. Cegah terorisme, perkuat toleransi. Kesenjangan ekonomi picu konflik sosial. Dukung penguatan sektor pertanian Jawa Tengah. RPJMD dan rencana strategis. Potensi pendapatan melalui aset dan BUMD. Persiapan pembelajaran tatap muka awal tahun ajaran baru. Hai dulu Jateng, saya Priscilla Chandra. Saya Bintari Setia. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah selama sepekan ini dalam Parlemen in Frame. Provinsi Jawa Tengah menjadi nominator Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD Bappenas 2021 yang dilaksanakan secara virtual pada Selasa 30 Maret 2021 di kantor Bapeda. Provinsi Jawa Tengah menjadi nominator Penghargaan Pembangunan Daerah PPD 2021 yang dilaksanakan Bappenas pada Selasa 30 Maret 2021 yang dilakukan secara virtual di kantor Bapeda. Saat acara berlangsung, Gubernur Ganjar Pranowo menjelaskan sejumlah pencapaian Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan daerah, salah satunya program Jogotongo yang mampu menekan penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah melalui kekuatan masyarakat. Usai penjelasan gubernur itu, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mempersilahkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto memberikan tanggapannya mengenai pembangunan di tengah pandemi di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penyampaiannya, Bambang mengaku sependapat dengan kebijakan yang diluncurkan pemerintah pusat, yakni realokasi atau refocusing anggaran daerah untuk penanganan pandemi COVID-19. DPRD juga melakukan refocusing anggaran dalam hal kegiatan kedewanan. Program Jogotongo itu juga mendapatkan tanggapan secara virtual dari mantan Gubernur Jawa Tengah Ali Mufis, dan ia mengakui program tersebut mampu menggunakan kekuatan masyarakat meski upaya itu tidak mudah. Kami penyebaran COVID-19 ini kami sempat rapat Forkompinda 2,2 triliun. Kami sampaikan kepada teman-teman eksekutif agar dibelanjakan dengan sebenar-benarnya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono menghimbau masyarakat semakin memperkuat toleransi beragama dan tidak mengaitkan peristiwa pengeboman katedral di Makassar kepada suatu agama atau organisasi apapun. Pemprov Jateng melaksanakan rapat terbatas Forkompinda di kantor Gubernur pada Selasa 30 Maret 2021 dalam rangka menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah provinsi yang membahas persoalan penanganan terorisme. Rapat itu dilakukan pasca aksi bom bunuh diri yang terjadi pada 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WITA di depan Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rapat itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mengaku sangat menyayangkan atas peristiwa memilukan itu. Ia menghimbau masyarakat Jateng untuk semakin meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat toleransi beragama, dan tidak mengaitkan peristiwa tersebut kepada suatu agama atau organisasi apapun. Ia juga berharap masyarakat tetap tenang dengan selalu menjalankan protokol kesehatan dan paling penting, pemulihan ekonomi segera meningkat. Ya, jadi hari ini Forkompinda melakukan rapat koordinasi bagian secara periodik, tapi hari ini juga bagian kita untuk mengantisipasi atas kondisi sosial masyarakat, khususnya peristiwa Makassar dan sebagainya, agar Jawa Tengah tetap aman dan kondusif. Jadi semua dari pimpinan Forkompinda hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan kita berharap masyarakat Jawa Tengah untuk tetap tenang, insya Allah semua akan baik-baik saja, dan momentum Paskah dan Ramadan akan berjalan dengan baik. Dan tidak lupa untuk tetap protokol kesehatan kita harus laksanakan. Terima kasih. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman menegaskan, guna menangkal radikalisme dan terorisme perlu upaya peningkatan dari sektor ekonomi dan pendidikan. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman menjadi pembicara utama dalam dialog kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik sosial di Gedung Setda Kota Pekalongan pada Senin 29 Maret 2021.
Sukirman menegaskan, guna menangkal radikalisme dan terorisme perlu segala upaya, terutama dari ekonomi dan pendidikan. Menurut dia, kedua faktor tersebut turut menjadi fondasi dari terciptanya radikalisme dan terorisme. Ia mengatakan semua pihak harus menciptakan perekonomian yang mapan, sehingga kebutuhan dasar seorang warga bisa tercukupi dan tidak ada kesenjangan ekonomi. Demikian pula dengan pendidikan yang harus selalu memberikan pemahaman soal keberagaman, menghormati, menghargai kelompok lain, sekaligus melindungi generasi muda terhadap paham radikalisme. Perpecahan tidak ada lagi terjadi, manusia satu mengancam manusia lainnya, apalagi di negara yang kita cintai ini. Pulau yang ada di Indonesia begitu banyak, suku-suku yang ada di Indonesia begitu banyak, agama di negara kita juga sangat beragam, kepemudaannya, lalu kemudian tadi kurikulumnya dan seterusnya, agar semakin mantap, semakin yakin bahwa ada perlindungan kepada generasi kita, generasi kaum muda kita terkait dengan ajaran-ajaran radikalisme tadi. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menyatakan perubahan RPJMD perlu dilakukan mengingat kondisi pandemi telah menghambat pembangunan daerah. Dalam forum perangkat daerah yang digelar secara virtual di kantor Bapeda Provinsi Jawa Tengah pada Rabu 24 Maret 2021, DPRD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah membahas perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2018-2023 dan rencana strategis Renstra 2022. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh mengatakan perubahan RPJMD itu perlu dilakukan mengingat kondisi pandemi telah menghambat pembangunan daerah. Dengan adanya perubahan itu, DPRD berharap kuartal pertama di 2021 perekonomian di Jawa Tengah bisa tumbuh. Perubahan itu cukup beralasan karena kondisi selama pandemi telah mengharuskan pemerintah untuk merevisi target pembangunan. Diharapkan pada 2022 pertumbuhan ekonomi bisa naik lagi. Selanjutnya, pada 2023 visi dan misi gubernur bisa terlaksana. Ketua Komisi B Sumanto menyatakan DPRD Provinsi Jawa Tengah tetap mendukung Pemprov dalam upaya penguatan sektor pertanian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tetap mendukung pemerintah provinsi dalam upaya penguatan sektor pertanian. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi B Sumanto dalam dialog bersama Parlemen Prime Topic dengan tema Kebijakan Pertanian untuk Memperkuat Swasembada Beras di Jawa Tengah di Gedung Berlian pada Jumat 26 Maret 2021. Dalam dialog itu, ia menilai sudah saatnya sektor pertanian Jateng kembali bangkit mengingat masih banyaknya potensi yang belum tergali. Penguatan itu perlu dilakukan karena regulasi selalu berubah di setiap masa periode pergantian pemerintahan. Dikatakannya, upaya pemerintah provinsi dalam penguatan sektor pertanian itu dapat dilakukan ke setiap balai pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sebagai contoh, ada dorongan anggaran dan tenaga SDM yang memadai. Anggota Komisi C Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan menilai pengelolaan aset daerah secara terstruktur mampu mendorong pendapatan daerah. Pengelolaan aset daerah secara terstruktur mampu mendorong pendapatan daerah. Upaya itu perlu dilakukan karena selama ini Jateng fokus pada pendapatan melalui pajak kendaraan bermotor atau PKB. Hal tersebut menjadi bahasan utama dalam diskusi Forum Perangkat Daerah Perubahan Rencana Strategis atau Renstra yang digelar Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jateng. Dalam kegiatan itu, anggota Komisi C Abang Baginda Muhammad Mahfud menyoroti pemaksimalan aset-aset milik provinsi yang ada di kabupaten kota agar lebih bisa digali potensinya. Ia menilai banyak potensi-potensi aset yang secara nyata bisa mendorong peningkatan pendapatan selain hanya berfokus ke PKB setiap tahunnya. Beberapa BUMD seperti Bank Jateng, setiap tahunnya ada peningkatan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid berharap sekolah tidak menjadi klaster penularan COVID-19 saat digelar pembelajaran tatap muka. Dalam waktu dekat ini, pemerintah akan menggelar uji coba pembelajaran tatap muka. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdul Hamid dalam dialog bersama Parlemen Selasa 30 Maret 2021 berharap sekolah tidak menjadi klaster penularan COVID-19 saat kegiatan tatap muka digelar. Ia juga mengatakan
nanti hendaknya tetap berkaca pada simulasi yang pernah dilakukan Pemprov jauh sebelum 1 Januari 2021. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wulyanto mengatakan, Gubernur sudah memberikan arahan agar ekstra hati-hati dengan menyiapkan segala daya dan upaya supaya uji coba nanti tidak kecolongan. Sebelum PTM dimulai pada Juli 5 hingga 16 April akan ada uji coba tahap pertama dan pihak sekolah harus melakukan dialog dengan orang tua untuk menyepakati serta menaati ketentuan-ketentuan yang dibuat. Lakukan uji coba agar sekolah tidak menjadi klaster penularan COVID-19. Kita jaga bersama keselamatan anak kita dengan menyiapkan sekolah tatap muka maupun di dalam pergaulan mereka. Dan untuk para guru dan tenaga pendidik, saya mohon untuk disiplin menerapkan 3M, memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Saya, Abdul Hamid, Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah. Saya Priscilla Chandra. Saya Bintari Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif Informatif.